nyamannya Mbak Mas yang paling dikuasai oleh Mbak Mas Mitra sekarang gitu. Setelah itu, setelah melakukan promosi, lalu misalnya ada closing nih, ada mitra, ada pembeli yang beli produknya yang sudah dipromosikan. Pembeli ini mohon diinformasikan juga ya, kalau misalnya Mbak Mas ingin dropship, bahwa harga-harga yang tertera pada katalog maupun di website itu belum termasuk ongkos kirim. Jadi mohon diinformasikan ke pembelinya, Mbak Mas, ini harganya belum termasuk ongkos kirim ya. Nah, jadi setelah jika ada pembeli yang sudah mulai nge-WhatsApp Mbak Mas nih nanya mau beli, Mbak Mas bisa cek ongkirnya di website Warung Umat di halaman checkout ataupun di website pengecekan tarif pengiriman bebas, baru diinformasikan ke pembeli. Setelah itu, minta pembeli untuk bayar transfernya tidak ke Warung Umat, tapi langsung ke Mbak Mas, ke rekening Mbak Mas dengan harga konsumen, bukan dengan harga mitra. Dengan harga konsumen, mereka bayar langsung ke Mbak Mas Mitra. Setelah itu, baru Mbak Mas Mitra setelah menerima uangnya, order produknya di Warung Umat dengan harga mitra. Jadi keuntungannya langsung masuk ke Mbak Mas Mitra langsung. Dari selisih harga konsumen dengan harga mitra. Misalnya contoh, ada madu albufit, harga jualnya itu harga jualnya itu 70.000. Jadi konsumen bayar ke Mbak Mas Mitra ini 70.000 plus ongkos kirim. Tapi Mbak Mas Mitra ketika order di WU cukup bayar harga mitra. Misalnya harga mitranya 50.000 ditambah ongkos kirim. Jadi keuntungan sebesar 20.000 itu langsung diterima oleh Mbak Mas Mitra. Gitu. Mungkin Mas Margiono masih ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan bisa langsung ditaruh di grup chatnya ya, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut kali ya. Ya, terima kasih Mbak Aya atas jawabannya. Oke, dilanjut ya. Kita langsung lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari Mbak Lina. Pas udah masuk jadi bingung mau mulai dari mana. Bingung kok kesannya ribet ya. Wah, ada pertanyaan seperti itu Mbak. Silakan Mbak. Iya. Oke. Pas udah masuk, bingung mau mulai dari mana. Nah, ketika baru masuk jadi reseller, pertama kali pasti Mbak Mas dikasih alamat email dan password untuk login ke websitenya Warung Umat. Jadi yang pertama kali banget harus dicoba oleh Mbak Mas adalah login ke websitenya. Cek di warungumat.com/member, lalu login dulu dan bisa lihat-lihat produk yang ada di situ. Di hari pertama juga harusnya udah di-share ada katalog-katalog, itu juga Mbak Mas bisa mulai pilih mau jualan produk apa. Untuk kesannya ribet ini sebenarnya untuk reseller Warung Umat, karena kita memang sudah mulai masuk bisnis digital ya Mbak Mas, pastinya harus mulai belajar lebih banyak gitu soal bisnis digitalnya gimana sih, karena udah mulai beda sama bisnis yang offline. Jadi harus lebih familiar dengan website, harus lebih familiar dengan sosial media seperti Facebook, Instagram. Jadi memang harus lebih banyak belajar dan harus lebih banyak mau cari tahu. Untuk mitra sendiri, aplikasi yang saya sarankan ada di handphone itu yang pertama ada WhatsApp. WhatsApp pasti udah pada punya ya, karena udah gabung di grup WhatsApp juga. Lalu Telegram. Telegram ini untuk apa sih Mbak? Telegram ini untuk Mbak Mas akses gambar-gambar produk dan katalog juga gitu. Karena seringkali ada Mbak Mas yang kesulitan download gambar dari websitenya, bisa langsung cek aja gitu ke Telegram. Di Telegram yang udah pernah di-share juga di grup ada channel Product Knowledge Warung Umat. Jadi Mbak Mas bisa download gambar dari situ. Setelah itu bisa mulai posting. Paling sederhananya Mbak Mas bisa mulai posting di WhatsApp dulu aja. Di status WhatsApp tuh kan ada ya, udah ada. Bisa mulai posting di situ. Kayak gitu. Mbak Lina mungkin jawabannya itu dulu ya. Kalau masih ada pertanyaan boleh dilanjutin di bagian chat. Oke, baik. Terima kasih. Semoga terjawab ya untuk Mbak Lina. Tentang insya Allah dalam setiap tahapannya kami bantu gitu. Dalam setiap problemnya gitu kan Mbak Lina bisa tanyakan dan insya Allah kami siap bantu. Seperti itu. Oke, dilanjut ya dari Mas Andrea Pelangi.
Saya sudah order 1 kali kemarin dan sudah pembayaran. Bagaimana saya bisa tahu paketnya sudah sampai mana? Oke, proses pengiriman mungkin, Mbak. Oke. Untuk proses pengiriman, udah biasanya resi itu diberikan ke mitra paling lama 2 hari setelah order. Jadi 2 hari setelah order dikonfirmasi oleh Warung Umat, resinya akan muncul. Ceknya di mana, Mbak? Mbak Mas bisa langsung aja cek di warungumat.com/status. Bisa cari ke situ, lalu dimasukkan di input nomor ordernya, nanti akan keluar statusnya gimana. Kalau misalnya bisa juga cek di bagian akun nanti ada opsi untuk pesanan, bisa dicek di situ juga. Mungkin aku bisa minta akses hostnya supaya bisa share screen. Oke, baik. Oke, udah ya. Sudah. Oh, iya. Nah, di sini Mbak Mas, kalau misalnya mau cek pesanan, mau edit profil, bisa langsung ke bagian ini. Kalau pesanan, mau ngelihat status ini, bisa langsung ke bagian pesanan sini. Mohon maaf, ini internet saya agak lama, tapi ya dari situ, untuk ngecek status pesanan, Mbak Mas bisa masuk ke website itu. Oke, mungkin itu ya jawabannya tadi, untuk yang status pesanan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu ya, nanti Mbak dan Mas tadi bisa mengikuti arahan dari Mbak Aya seperti itu. Baik, kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Saya berdomisili di Sumut, Sumatera Utara mungkin. Dan teman-teman saya juga lebih banyak di Sumut. Apakah ada subsidi ongkir dari warung Umat? Misalnya teman saya ada yang pesan. Karena lumayan mahal ongkirnya dari Depok ke Sumut, Kak. Terima kasih. Seperti itu, Kak, pertanyaannya. Mungkin ini case-nya banyak untuk Mbak Mas yang lokasinya bukan di Pulau Jawa ya, atau mungkin yang di Jawa pun bahkan seringkali yang beda provinsi yang bukan di Jawa Barat ada kendala di ongkos kirim. Nah, untuk saran dari kami, Mbak Mas misalnya, karena sementara ini Warung Umat belum punya perwakilan per daerah, per pulau itu, untuk Mbak Mas yang memang domisilinya cukup jauh gitu dan ongkos kirimnya cukup mahal, kalau misalnya hanya order satu barang, Mbak Mas bisa kumpulin dulu ordernya. Jadi sementara mungkin bisa dipilih produk apa yang paling cocok untuk Mbak Mas jual. Nanti dikumpulin dulu orderannya. Jadi bukan satu pembelian langsung diorder, tapi Mbak Mas kumpulin dulu beberapa pembelian, baru diorder berbarengan. Jadi ongkirnya bisa dibagi. Misalnya Albufit ini kan beratnya nggak sampai 1 kilo ya, tapi kalau dikirim kan ongkirnya pasti kena yang 1 kilo. Kayaknya Mbak Mas bisa fullin, misalnya Albufit kuota 1 kilonya itu bisa 5, berarti kan bisa Mbak Mas kumpulin dulu 5 orderan Albufit, baru dikirimin ke domisili Mbak Mas, baru dikirim ke pembeli kayak gitu. Insya Allah itu bisa meminimalisir ongkir. Sementara karena kami juga baru, karena kami juga perusahaannya belum sampai 1 tahun gitu. Jadi masih dalam tahap bekerja sama dengan ekspedisi-ekspedisi yang lain untuk memudahkan Mbak Mas Mitra yang domisilinya memang cukup jauh. Jadi mohon doanya supaya bisa segera ngasih insentif mungkinnya ke kekurangan ongkir untuk Mbak Mas yang memang posisinya tidak di Pulau Jawa. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aya seperti itu. Dan ya dalam proses kami berkembang juga tidak akan lengkap bila tidak mendapatkan dukungan juga dari Mas dan Mbaknya seperti itu. Jadi kami pun sama mohon dukungan dari Mbak dan Masnya seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut ya Mbak Aya. Ada pertanyaan dari Mbak Tri Asih. Assalamualaikum. Kapan aplikasi bisa di-download via aplikasi? Oh, mungkin aplikasi yang di Play Store mungkin seperti itu. Iya. Untuk aplikasi, Mama soalnya juga
Mohon maaf juga untuk aplikasi sementara ini masih dalam pembaruan, jadi belum bisa di-download lagi di Play Store. Sebelumnya memang sudah ada, tapi karena ada kendala satu dua hal, akhirnya masih kami sembunyikan dulu. Mbak Mas bisa langsung aja kalau mau akses langsung ke website, sama aja bentukannya sama persis dengan aplikasi, langsung aja masuk ke websitenya warungomat.com gitu. Itu ya Mbak. Oke, baik. Jadi Mbak dan Masnya untuk aplikasi tadi sampaikan sudah ada, cuman ada beberapa kendala. Namun bisa memakai web, dan web pun bisa diaplikasikan sesuai seperti aplikasi. Ada nanti panduan yang akan coba kami share. Jadi untuk memudahkan Mbak dan Masnya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Aya atas jawabannya. Baik, dilanjut ke Mbak Sukma Safitri, maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Kak, aku masih kurang paham tentang yang Kakak bilang tadi, Kak, tentang harga konsumen dan harga mitra, Kak. Oh, ini dua harga itu mungkin, Mbak. Iya, aku coba share screen dulu mungkin ya. Ke sini. Jadi, untuk harga konsumen dan harga mitra itu maksudnya harga yang berlakunya. Harga ketika Mbak beli di warung Omat dengan harga ketika Mbak menjual produk tersebut itu beda. Bisa dilihat di sini. Misalnya di produk atas aja deh. Internet saya agak lambat. Baik, mohon untuk Mbak dan Masnya yang mungkin suaranya berbenturan nanti dengan suara jawaban, mohon disesuaikan ya. Kesalahan teknis, oke. Saya coba jelaskan lewat omongan aja ya, Mbak. Jadi, harga produk itu ada dua. Harga konsumen dengan harga mitra. Nah, harga konsumen itu yang mana? Harga konsumen itu harga yang Mbak Mas sampaikan ke pembeli akhir. Misalnya, harga bajunya 150.000 misalnya. Ada satu harga baju 150.000. Nah, harga mitra itu adalah harga yang berlaku untuk Mbak Mas Mitra. Nah, harga mitra itu harga yang udah didiskon, harga produk yang udah didiskon. Harga yang Mbak bayarkan ke mitra warung Omat, ke warung Omat, maaf. Harga yang Mbak bayarkan ke warung Omat. Misalnya harga mitranya 100.000. Jadi selisihnya kan tadi harga konsumennya 150.000, tapi Mbak Mas Mitra bayar ke warung Omatnya cuma 100.000. Jadi keuntungannya dari mana? Keuntungannya itu dari tadi 150.000 dikurangi 100.000 itu merupakan keuntungan Mbak Mas Mitra gitu. Di halaman produk itu harusnya ada kalau Mbak Mas cek websitenya nanti ada tertera harganya beda, harga konsumen sama harga mitranya. Ini karena laptop saya agak bermasalah jadi belum bisa dikasih lihat. Mungkin kita lanjut dulu ke pertanyaan baru. Saya share screen lagi aja Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Aya. Dan mungkin setiap panduan itu pun insya Allah kami share gitu. Jadi Mbak dan Masnya tinggal bagaimana mengikuti setiap panduan-panduan yang telah kami bagikan di grup seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut pertanyaan dari username-nya itu iPhone. Waduh, namanya mungkin bukan iPhone ya. Oke, Assalamualaikum Kak. Mau nanya,
motif EU kan ini kan belanja sekalian bersedekah. Sedekah di sini maksudnya gimana ya? Disalurkan kemana dan bagaimana? Untuk sedekahnya dari mananya? Jadi setiap Mbak Mas membayar orderannya di warung umat itu ada yang namanya kode unik. Kode unik itu untuk nandain kalau itu merupakan pembayaran dari orderan Mbak Mas. Nah, kode unik ini biasanya eh, nominalnya cuma recehan gitu, kayak cuma 150 atau bahkan cuma 0,92 di akhir. Misalnya orderannya sebenarnya harganya 50.000, tapi yang harus ditransfer ini sebesar 50.092 rupiah. Nah, kode uniknya itu sih 92 rupiahnya ini. Dan 92 rupiahnya ini yang kami sedekahkan untuk program dari Warung Umat. Nah, kalau Mbak Mas mau cek, mungkin ini sedekahnya dikemanain. Jadi, ada mitra-mitra bukan mitra reseller, maksudnya kita memang punya program sosial. Tahun lalu tuh udah ada beberapa program, Mas bisa cek di website Warung Umat langsung, ada ikonnya gitu. Biasanya sih kalau misalnya ada kegiatan sosial juga kami share di grup itu. Kayak tahun ini tuh kita udah bisa dari hasil itu, kemarin yang terakhir itu program kurban. Jadi kita kurban dengan warga sekitaran kantor Warung Umat gitu. Mungkin gitu jawabannya, Mas. Lanjut lagi. Oke, terima kasih kepada Mbak Aya yang telah menjawab pertanyaannya. Ya mungkin salah satu bidang sosial yang kita salurkan juga ada yang namanya Kampung Quran ya. Jadi kampung binaan Warung Umat. Jadi Mbak Masnya bisa cek nanti di daerah Depok seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Aya. Lanjut kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Margiono. Nah, berarti kita cuman screenshot katalog kita share di sosial media ya Kak, seperti itu. Oh, mungkin ini gambar yang untuk promosi mungkin Mbak Aya. Iya, cara paling mudahnya memang di screenshot, tapi kalau misalnya mau kualitas gambar yang lebih baik, bisa download di Telegram untuk gambar-gambar katalognya. Sederhananya memang Mbak Mas ini jualannya share aja sebanyak-banyaknya di sosial media gitu. Mau itu di Instagram, mau itu di Facebook, mau itu di WhatsApp, sebanyak-banyaknya pasti insya Allah ada satu atau dua yang nyangkut gitu. Asal rajin dan tetap istiqomah, insya Allah ada yang beli gitu. Gitu Mas Mardian. Oke, terima kasih Mbak Aya. Kita lanjut. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Mbak Cici. Assalamualaikum Kak, mau tanya kalau kita salin link katalog Warung Umat di sosial media kayak Instagram dan marketplace lain, itu langsung masuk ke web katalog Warung Umat kita ya Kak? Oke, mungkin ini Mbak maksudnya link web replika kali ya? Ya. Iya, jadi sementara ini kalau misalnya mau langsung share web replika di postingan, baiknya ini si web replika ini di-share-nya cuma di sosial media kayak Instagram, Facebook, atau WhatsApp aja Mbak. Kalau misalnya mau jualan di marketplace kayak Shopee, Lazada, dan Tokopedia, mungkin langsung jualan per produk aja, jangan nge-share katalog yang web replikanya. Karena web replika ini sementara baru karena masih banyak kurangnya juga dan masih kita perbarui lebih lanjut, jadi ada baiknya Mbak Mas mulai jualannya memang per produk dulu, jangan belum pakai web replika. Insya Allah karena sedang dalam tahap pengembangan akhir gitu, sedikit lagi selesai web replikanya. Ketika web replikanya selesai, akan kita infokan ke semua mitra kalau web replikanya sudah bisa digunakan dan jadi marketplace pribadi untuk Mbak Mas Mitra di sini. Begitu Mbak Cici ya, insya Allah sudah menjawab. Halo Mbak, mau nanya. Baik, iya, Mbak. Baik silakan. Boleh di chat ya. Ini Mbak Halo Cici Mbak, juga mau nanya. Mbak Aprina. Iya. Mbak Aprina. Iya. Masih. Iya, dari Lampung. Iya, silakan Mbak. Iya, silakan Mbak untuk apa pertanyaannya? Iya. Bingung saya gimana caranya ya jualannya. Baru pertama.
Banyak Oke, tadi baru join ya? Enggak, ya. Iya. Caranya gimana? Belum ngerti caranya. Kan Iya, kita iya. sudah download nih. Habis itu kita mau masarin nama teman-teman, nama yang lainnya, customer, gimana ya caranya ya? Iya, iya. baik coba kami jawab ya Bu. Mungkin halo cek udah ya. Iya, mengulang yang tadi mungkin ya karena banyak Mbak Mas Mitra yang baru juga. Sorry, kedengeran ya? Terdengar Mbak? Halo. Iya terdengar. Terdengar. Iya, udah kedengeran ya? Iya. Iya, maaf agak kurang stabil internetnya. Jadi, bagaimana cara jualannya? Sederhananya sih, untuk Mbak Mas yang baru di dunia jualan online, saya sarankan untuk share atau posting produk jualannya sebanyak-banyaknya di sosial media Mbak Mas gitu. Soalnya juga Di app ini udah, ada nggak sih? iya. Dilanjut Mbak, dilanjut. Oh bukan, kirain mau nanya lagi. Paling gampang itu mulainya adalah Mbak Mas posting produk di status WhatsApp gitu. Bisa bisa coba berbagai jenis produk atau bisa coba satu atau dua produk dulu aja. Nah, caranya kapan nih Mbak? Supaya banyak orang yang lihat, ada baiknya Mbak Mas ini nge-share-nya setiap jam istirahat, cucian, udah selesai ngepel, udah selesai ini itu kan main HP, misalnya jam 10 atau jam 11. Atau Mbak Mas yang emang kerja bisa coba sharingnya di jam-jam makan siang, terus di jam sore kayak jam 5 sampai malam itu biasanya di jam 7 sampai jam 8. Nah, postingnya itu jangan cuma sekali gitu, Mbak Mas. Bisa postingnya pagi posting, siang posting, sore posting, supaya orang juga sering lihat, oh, Mbak ini jualan ini nih, Mbaknya, oh, saya kalau misalnya mau beli barang nih, bisa ke Mbak Mas Mitra yang ini gitu. Paling sebelum memang Mbak Mas Mitra masuk ke cara marketing yang lebih istilahnya lebih canggih gitu ya. Biasanya kan ada tuh yang sampai udah pakai iklan Facebook atau iklan Instagram. Kalau Mbak Mas memang masih baru di dunia jualan online ini, bisa coba sederhananya itu dulu. Share aja lah postingan-postingan di satu WhatsApp. Atau bahkan mungkin japri aja ke temen, dari teman dekatnya deh, misalnya teman dekatnya, teman arisan gitu. Mbak, ada produk bagus nih, misalnya lewat japrian gitu. Nah, produk-produk yang Mbak jual kayak gitu sih sederhananya. Oke, Gitu ya baik. Mbak. Terima kasih Boleh Mbak tanya? Alia. Malam, Assalamualaikum. Boleh tanya? Boleh silakan Mbak. Waalaikumsalam. Uh, yang saya Supaya awam. yang di chatin yang nggak ngantri, sorry Mbak. Pertanyaannya Saya boleh chat nomor 2 dimasukin nih. di chat aja ya. Saya chat nomor 2. Nomor 3 tuh dari atas. Yang 754. Maksudnya begini, pertanyaannya mungkin masih nyambung dengan Ibu Nenes tadi. Yang awam itu ialah Mbak dari tadi kan mengatakan langsung chat dengan cara begini. Jamnya sekian, jam sekian. Pertanyaannya sangat mendasar ialah kalau saya buka katalog itu, kemudian langkah pertama yang harus saya lakukan itu apa? Apakah langsung saya copy, terus apakah di situ ada link untuk kirim melalui WA, kirim melalui Instagram, atau apa? Kalau pukul sekian itu kan waktu. Tetapi yang sangat spesifik, yang bagi orang awam itu gimana caranya gitu loh. Saya kalau mau saya posting, waktu katalog itu saya buka, kemudian langkah berikutnya apa? Iya, makasih Oke, Mbak. baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi sebenarnya wabarakatuh. udah pernah di-share ya Mbak. Mungkin bisa dicek lagi materinya. Saya udah pernah share tutorial gimana cara download gambar. Jadi yang pertama kali dilakukan itu Mbak Mas boleh misalnya udah buka katalog PDF yang kami kirim. Ya. Nah, setelah itu bisa pilih Mbak Mas, kan itu ada banyak ya produknya, kan nggak mungkin juga Mbak Mas jual semuanya gitu.
Kalau misalnya jatuhnya mau coba jualan produk ala Nabi, Mbak bisa cek dulu di website produknya. Buka warungumat.com/katalog, lalu di search ala Nabi. Nah, nanti di situ, oke aku misalnya di sini. Oke, saya coba kasih, saya share screen dulu ya, Mbak. Sebaiknya boleh langkah-langkahnya boleh ditayangkan kah? Iya, ini. Terima kasih. Saya buka. Nah, misalnya, oke, saya ganti contohnya jadi Aisyah Food. Jadi Mbak Mas misalnya mau jual produk Aisyah Food ini. Bisa cari Aisyah Food, nanti keluar halaman ini, bisa dipelajari dulu. Nah, Aisyah Food ini, kota asal pengirimannya misalnya dari Gudang Aisyah Food, Kota Depok. Harga konsumennya segini, 25.000, tapi harga mitra warung umatnya 20.000. Berarti keuntungannya sebesar 50.000. Dengan deskripsi ini, nah, untuk Mbak download gambarnya di mana? Kalau Mbak scroll ini ada download marketing tools sama salin deskripsi. Jadi Mbak, kalau misalnya mau download gambarnya tinggal langsung aja klik download marketing tools. Nanti akan keluar kayak gini. Akan diarahkan ke Google Drive. Nah, tapi kalau mau lebih mudah lagi, Mbak bisa join di channel Telegramnya yang udah pernah di-share. Mungkin Mas Yudi bisa di-share ulang di chat ya, soal channel Telegram. Nah, nanti akan keluar foto-foto ini. Mbak Mas tinggal download aja, gampang banget. Tinggal diklik. Tinggal diklik kayak nge-download gambar biasa aja. Gitu. Nanti di HP juga bisa kok. Kalau ini kan mungkin karena di laptop jadi agak lama ya. Mungkin kalau di HP bisa lebih cepat. Kayak gitu Mbak. Jadi bisa langsung setelah download gambar. Nah, untuk deskripsinya salinnya gimana Mbak? Di deskripsi yang ini Mbak tinggal pilih aja salin deskripsi, nanti diklik, nanti bisa langsung di copy di WhatsApp-nya gitu. Salin deskripsi nanti ada setelah tulisan berhasil disalin, bisa langsung disalin di status WhatsApp. Gitu Mbak. Udah cukup menjawab ya? Baik, terima kasih Mbak ya. Mungkin langsung ya. Jadi tadi apa yang disampaikan Mbak Aya juga sudah beberapa yang di-share juga materi-materinya seperti itu. Tadi Mbak Aya sudah mencontohkan bagaimana panduan untuk awal ketika mungkin sudah buka katalog, proses selanjutnya apa, seperti itu. Terima kasih Mbak Aya. Oke, baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari usernya Vivo. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara memasarkan produk di warung umat. Saya sudah mengaplikasikan Telegram ini, tapi saya belum paham banget dalam masalah ini. Kalau ada yang pesan, apakah lewat Telegram atau WA? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Pertanyaan seperti itu, Mbak. Mungkin ini juga sebenarnya tadi udah dijawab. Iya. Ya. Jadi untuk pembeli, kalau pembeli itu pesan ke Mbak Mas Mitranya lewat jalur pribadi, bisa WhatsApp, bisa telepon atau mungkin lewat Telegram, bebas untuk Mbak. Untuk pembeli memesan ke Mbak Mas Mitra, tapi Mbak dan Mas Mitra memesan ke warung umatnya lewat website itu. Itu mungkinnya untuk Mbak Ivo, saya nggak tahu namanya siapa. Baik, terima kasih. Mungkin juga tadi pertanyaannya udah terjawab di yang sebelum-sebelum. Oke, ya mungkin tadi untuk untuk Telegram sendiri untuk bahan gambar ya Mbak, bahan gambar untuk promosi seperti itu. Oke, baik, dilanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sri. Maaf, saya belum paham cara buka link, kemudian kita pindahkan ke WA. Oh, mungkin ini copy paste, mungkin seperti itu ya Mbak. Dari link jadi pindah ke WA. Seperti itu. Sorry, tadi yang mana ya? Pertanyaan dari Mbak Sri, Mbak. Mbak Sri, admin saya belum paham cara buka link kemudian kita pindah ke WA, katanya seperti itu. Buka link. Mungkin copy paste. Oh, mungkin copy paste ya? Ya, ke Tadi sebelumnya juga copy
copy pastenya ini link apa Mbak Sri mungkin bisa Oh ya, untuk Mbak Sri dinyalain ada standby. gitu. Mbak Sri standby. Langsung bisa disampaikan Mbak Sri. Nah, Mbak Karena saya Sri. kurang paham juga maksudnya link apa nih. Nah, Mbak Sri. Oh, Sri bukan. Mbak Sri. Ada Mbak Sri? Nampaknya tidak standby, Mbak. Oh, udah. Ini, udah nggak Ya mungkin link yang tadi mungkin Mbak dari web yang link. mungkin yang udah saya contohin tadi kali ya. Ya. Kalau kita lanjut aja. Baik. Oke, sambil menunggu Mbak Sri-nya nanti, kita lanjut dulu ya. Dari Silvina. Boleh jualan lebih murah dari harga konsumen? Lebih murah kita dijual otomatis keuntungan kita dikit. Atau harus sama dengan harga konsumen yang tertera di WO? Seperti itu, Mbak. Gimana, Mbak? Jelas tidak sore? Kurang jelas, sorry. Yang pertanyaan siapa ya? Mbak Silvina. Jadi, bolehkah kita jual harganya lebih murah dari harga konsumen? Iya, untuk harga dari harga konsumen yang tertera di website Warung Umat itu sudah harga standar ya Mbak. Untuk diturunkan harganya, kami tidak menyarankan untuk menurunkan harga karena takutnya jadi merusak harga pasar juga kalau diturunkan. Tapi kalau misalnya dinaikkan, harga konsumennya masih boleh. Tapi untuk menurunkan harga sangat kami tidak sarankan gitu. Itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Tanya boleh, Mbak? Tanya boleh? Silakan masuk Parlan, silakan. Ya. Begini, Mbak. Setelah konsumen pesan barang, kemudian kan dikirim dari sana ya. Terus kami dapat kiriman keuntungannya gimana, Mbak? Lewat rekening saya atau gimana? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Coba akan kami jawab ya, Pak. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Silakan, Mbak, dijelaskan kembali. Oke, dijawab aja ya. Parlan order di website Umat. Jadi keuntungannya langsung masuk ke Mas Parlan gitu. Oh, gitu. Benar. Ya, terima kasih. Baik, sama-sama. Oke. Mas nanya, tadi keputus. Oke. Boleh? Oke, silakan Iya, Mbak, silakan. Coba ya Iya. Tadi kan untuk jualan saya belum ngerti, itu yang pertama. Yang kedua, kita itu sudah punya nggak aplikasi sendiri, misalnya nama saya, Rina Murhan, sudah punya warung sendiri gitu. Terus, nanti kalau ada yang belanja, gimana gitu. Belum nyambung saya nih. Terima kasih. Baik, Mbak. Paham nggak pertanyaan saya? Baik, kami insya Allah bisa pahami. Terima kasih ya Mbak. Coba kami jawab. Ya. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Rina. Untuk website Mitra sementara ini sebenarnya sudah ada. Kalau Mbak bisa cek di bagian akun profil, coba sambil saya buka, itu udah ada. Tapi sementara ini memang belum cukup optimal fiturnya. Jadi saya sendiri sih menyarankan untuk belum menggunakan website Mitra Warung Umat gitu. Jadi Mbak cukup sementara ini bisa coba jual per produk dulu aja gitu. Udah ada sebenarnya website Mitra, tapi karena masih dalam tahap pengembangan akhir, fitur yang web udah ada ini belum optimal. Gitu. Untuk pertanyaan kedua tadi, untuk pertanyaan kedua tadi apa ya Mbak? Maaf. Ya, itu websitenya. Yang pertama cara jualannya. Nah, cara jualannya itu berarti kita yang menjual ya, menge-share ke mereka lewat WA, lewat FB, gitu-gitu ya? Iya, benar, Mbak. Oh, jadi kurang praktis sih sebenarnya ya. Tadi saya pikir kita sudah punya warung, yang tadi yang belum jadi itu loh. Jadi kalau kita punya warung,
dengan nama kita, nanti kita masuk ke kita keuntungannya kalau orang beli. Kalau kita tinggal masarkan warung kita itu aja. Saya pikir tadi begitu ya. Belum Iya, ya? sebenarnya udah ada. Sebenarnya udah ada, Mbak. Bisa digunakan juga, tapi fiturnya masih terbatas gitu sih. Oh gitu. Iya. Jadi sebaiknya kita memasarkannya lewat WA atau medsos lainnya gitu ya. Baru Iya, nanti bener. kalau orang ada yang mau beli, kita yang pesenin gitu. Iya, emang kayak gitu Gitu ya, caranya, Mbak. Mbak. Iya. Kalau mereka mau pesen langsung nggak bisa ya? Karena di sini sistemnya reseller ya, Mbak. Maksudnya supaya keuntungannya langsung masuk ke Mbaknya juga gitu. Jadi nggak usah nunggu lama nih kalau gitu. misalnya mesen ke warung umat langsung kan biasanya Mbak Mas harus jualan dulu sebulan nih baru keuntungannya masuk per bulan gitu. Nah, kalau di warung umat supaya keuntungannya langsung masuk ke Mbak Mas kayak gitu sistemnya. Jadi mereka suruh milih-milih itu, terus mereka nyatet WA ke kita, baru kita pesan di warung umat gitu ya Mbak ya? Iya, jadi pembelinya bayar ke Mbak, Mbaknya order di warung umat. Begitu. Oh gitu. Jadi kayak seperti kita punya grup gitu ya sama teman-teman yang lain gitu ya? Bisa Boleh, jadi ya? boleh. Bisa juga enggak ya? Untuk cara jualannya Mbak, bisa nyaman. saya sih berharap ya aplikasi yang dikemukakan itu bisa cepat selesai ya, karena sekarang kan ada yang Pingo itu loh, Pingo. Kayak aplikasi yang punya Malaysia itu loh. Kalau ini Indonesia kita sudah punya warung umat, saya sih seneng ya karena Muslim ya gitu loh. Masya Allah. Jadi kan kita menginikan umat Islam lah ya, kita sendiri agama kita gitu, karena itu kan orang luar punya, kenapa tidak? Saya tertariknya itu pertama karena ini Muslim gitu ya. Ya Allah kata saya ini moga memberikan berkah lah ya untuk kita semua. Ya, Dan terima ada kasih, juga Mbak. di samping itu ya katanya ada ibadahnya juga untuk sumbangan ya ke fakir miskin apa gitu ya seperti itu. Ya. Nah, jadi saya tertarik awalnya seperti ini. Moga-moga lah walaupun tidak ini, tapi kita memberikan untuk masyarakat Muslim lah begitu ya. Gitu. Terima kasih ya Mbak. Halo? Terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Harapannya segera jadi ya Mbak ya harapannya aplikasinya. Iya terima kasih Mbak. Mungkin ya sedikit menambahkan. Supaya nggak pusing. Iya siap. Mungkin sedikit menambahkan juga ya tadi sudah jelas disampaikan oleh Mbak Aya juga gitu. Untuk web replikanya sebenarnya tadi disampaikan sudah ada seperti itu. Tapi ketika ada web replika pun nanti Mbak dan Masnya akan share juga web itu gitu kan. Jadi nanti konsumen ke sana. Nah, untuk menyederhanakan itu tadi Mbak Aya sampaikan bisa langsung saja sebenarnya share produknya. Jadi langsung masuk ke Mbaknya. Jadi jalurnya nggak ke sana dulu tapi langsung seperti itu, sederhananya seperti itu. Mungkin nanti saran dan masukannya kami terima kasih. Dan tadi seperti yang disampaikan Mbaknya, artinya kita untuk terus berkembang butuh dukungan dari Mbak dan Masnya. Terima kasih atas perhatiannya. Iya betul. Terima kasih. Jadi dibuatkan link yang masuk ke kita gitu ya, sehingga kalau kita sudah punya warung ketika orang belanja keuntungannya langsung ke kita otomatis. Jadi dibuatkan program seperti itu gitu. Terima kasih Akan Mbak. lebih tidak ribet ya. Terima kasih. Iya, terima kasih sama-sama ya. Oke, terima kasih. Baik dilanjut ya Mbak Aya. Pertanyaan nih dari chat nampak sudah numpuk sekali. Oke. Dari Mbak Samira. Apakah kita transfer dulu baru barang dikirim atau nunggu pembeli transfer baru kita pesan barang? Iya, Mbak Samira. Yang Mbak Samira sampaikan benar. Jadi banyak order dulu di warung umat, baru barangnya kita kirim ke konsumen. Jadi otomatis kalau misalnya Mbaknya nggak mau nalangin dulu, pembelinya harus bayar dulu ke Mbak. Jadi alurnya gitu ya. Pembeli bayar dulu ke mitra, baru mitra bayar ke warung umat, baru barangnya akan dikirim oleh warung umat ke pembeli. Kayak gitu. Kedengaran nggak? Sorry.
Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Dilanjut, Mbak. Lanjut. Oke, dari sekarang Mas Deden. Assalamualaikum. Untuk merubah nama toko online bagaimana katanya, Mbak? Oh, merubah nama toko. Merubah nama toko, oke. Coba bentar. Ya, oke, aku share screen aja kali. Mas, kalau misalnya mau merubah nama toko, bisa masuk ke bagian member. Ini warongomat.com/member. Nah, lalu pilih bagian profil. Nah, untuk ganti alamat website ini ada di sini. Alamat website. Nah, warongomat.com. Ini namanya bisa diganti terserah Mbak Masnya mau pakai nama apa aja. Nah, tapi kalau ingin tampilan namanya juga berubah sesuai nama ini, nama lengkapnya jangan lupa diganti. Jadi nama lengkap yang tertera di sini juga akan muncul di website mitra gitu. Jadi misalnya nama saya kan Aya, alamat website saya barokohomat dan warungkomat.com. Ini terus kalau misalnya udah selesai diganti, bisa scroll, simpan perubahan. Nanti kalau udah berhasil bisa langsung tinggal dibuka aja website. Gitu. Kalau mau saya kasih contohnya kayaknya agak lama. Mungkin bisa di skip, bisa lanjut dulu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aya. Mungkin seperti itu ya, tutorial untuk merubah namanya untuk tadi pertanyaan yang sudah disampaikan dari Mas Deden. Oke, dilanjut ya untuk pertanyaan dari Mbak. Ya. Sama-sama Pak, Mas. Sama-sama Mas. Oke, dilanjut ya pertanyaan dari Mbak Sukma Safitri. Kak, aku di luar Jawa nih. Aku udah coba PO di WA dan alhamdulillah ada yang minat. Cuman ongkirnya mahal, Kak. Aku di Padang, Sumbar. Karena ongkirnya mahal, nggak jadi teman aku belinya jalan keluarnya. Gimana ya, Kak, supaya ongkirnya murah, katanya. Ya, untuk ongkir tadi juga sebenarnya udah dijelasin, tapi saya coba ulang. Untuk Mbak Mas yang domisilinya memang cukup jauh dan ongkirnya cukup mahal gitu, karena WU belum bisa memberikan insentif ongkir, sementara caranya adalah Mbak Mas kumpulin orderannya dulu gitu. Jadi kumpulin dulu orderannya untuk memenuhi kuota 1 kilo tadi. Misalnya produknya sebenarnya harganya beratnya nggak 1 kilo, tapi kan ongkirnya yang kena tetap 1 kilo ya. Jadi dikumpulin dulu orderannya sampai penuh kuota 1 kilonya, baru dikirimin. Jadi nanti pas udah nyampe barangnya itu ongkirnya bisa dibagi-bagi itu. Atau misalnya Mbak Mas nemu nih, di sini kan mitra udah cukup banyak ya, udah mitra Warongomat. Misalnya nemu ada temen mitra yang satu kota, itu juga bisa digabungin gitu orderannya. Dari kalau misalnya berdua nih, berdua kan ongkirnya berarti bisa dibagi 2 gitu. Bisa, misalnya kan udah sempat kenalan nih ya tadi di grup, ternyata ada yang domisilinya sama, mungkin bisa sharing ongkirnya bareng-bareng kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak Aya atas jawabannya. Semoga menjawab ya untuk tadi pertanyaan dari Mbak Sukma. Baik, dilanjut ya pertanyaan dari Mas Fahrezia. Assalamualaikum. Mbak, bisa nggak kita ikut menjadi pemasok barang atau jadi konsumen, supplier mungkin Mbak? Untuk jadi masuk. Ya, oke. Bisa Mas, benernya bisa banget, tapi ada prosesnya lagi, jadi nggak serta-merta bisa langsung produknya masuk ke Warongomat. Nanti ada prosedurnya sendiri. Jadi nanti insya Allah saya share di chat ya gimana caranya. Nanti bisa tinggal email aja ke emailnya Warongomat. Oke, baik, terima kasih Mbak Aya. Oke, dilanjut. Dari Mas Margiono lagi nih. Biasanya pengirimannya pakai jasa apa aja Kak Admin?
ekspedisinya mungkin Mbak. Oke. Untuk ekspedisi ini kalau misalnya, karena beberapa produk ada yang beda gudang ya, nggak semua produk dari gudang Warung Emas, ada juga dari gudang yang di Bandung, ada juga dari gudang yang di Bekasi dan lain-lain. Kebanyakan sih ekspedisi kita sediain ada JNE itu insya Allah ada untuk semua produk, tapi untuk variasinya beda-beda tiap gudang gitu. Kalau di Warung Emas sendiri yang ada itu JNE, terus ada Tiki juga, ada POS juga. Untuk daerah Jabodetabek ada Paksel juga, bisa juga bisa juga diambil sendiri atau dikirim pakai Gojek, itu juga bisa. Nah, untuk ekspedisi pilihannya bisa Mbak Mas lihat ketika mau check out. Nanti akan keluar pilihan ekspedisinya sama ongkirnya kira-kira berapa. Oke, terima kasih Mbak Aya atas jawabannya. Semoga menjawab ya untuk Mas Margiono. Mas Margiono bertanya kembali. Oke, dilanjut pertanyaan dari Mbak Pramita. Mau tanya, kenapa ongkir kalau misal orang mau beli dari web kita, kenapa nggak sekalian Kak ditambahin jumlahnya subsidi ongkir biar kita juga untung? Kalian seperti itu. Mungkin Mbak Pramita, Mbak Pramita bisa langsung disampaikan seperti apa maksud ada Mbak Pramita? Masih ada nggak Mbak Pramita? Kayaknya nggak standby Mbak ya. Iya. Iya. Coba saya jelasin dikit ya. Kenapa Mbak harganya nggak langsung aja gitu, langsung tambah harga ongkir? Alasannya adalah karena pembelinya kan lokasinya beda-beda ya Mbak Mas. Maksudnya kita belum tahu pembeli itu nanti lokasinya di mana gitu. Jadi dan nggak semua ongkir ke tiap lokasi kan berbeda, makanya kita baru bisa sampaikan ongkirnya berapa itu di bagian check out ketika Mbak Mas sudah masukin alamat pengirimannya gitu. Jadi nggak bisa langsung tertera barengan ongkirnya karena tadi kan pembeli lokasinya ada beda-beda dan ongkirnya beda-beda kayak gitu. Jadi memang ongkirnya baru bisa dicek di halaman check out. Oke, gitu ya. Kita mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih atas jawabannya Mbak Aya. Oke, dilanjut untuk selanjutnya dari Gusni. Mbak atau Mas, saya kurang tahu. Gusni. Nah, ini ada masukan dulu katanya Mbak. Barangkali baiknya untuk katalog Telegram untuk fashion dewasa dan fashion anak dipisah supaya memudahkan mitra untuk mencari produk, apalagi jika memang mitra fokus di fashion anak misalnya. Begitu, terima kasih. Dan ada pertanyaan di akhir, dan apa cek stok hanya di web saja? Nah, itu pertanyaannya. Oke. Terima kasih Mas atau Mbak. Sarannya untuk memisahkan katalog insya Allah sedang dalam proses gitu ya, karena produknya cukup banyak. Nanti akan ada beda-beda. Maksudnya memang akan dipisahkan gitu channel Telegram untuk produk anak, untuk produk dewasa, untuk produk makanan sedang dalam proses penyortiran. Terus untuk pertanyaan terakhir, apa cek stok cuma bisa di website? Iya Mbak, cek stoknya sementara ini baru bisa di website gitu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya, oh, Mbak Gusni. Terima kasih Mbak Gusni. Iya, Mbak. Oke, dilanjut pertanyaan dari username-nya Vivo. Iya, sama-sama. Oke. Vivo. Iya, Assalamualaikum Kak. Ini kalau kita sudah download Telegram, apakah penjualannya lewat Telegram apa WA? Mohon penjelasannya. Ini fungsi dari Telegram dan WA. Kembali Mbak Aya. Iya, oke. Jadi, download Telegram itu sebenarnya untuk memudahkan Mbak Mas mendownload gambar aja dari gambar produknya yang tadi seperti saya udah jelasin sebelumnya. Untuk masalah jualannya mau di mana, Mbak Mas bisa pilih sendiri, terserah yang paling Mbak Mas kuasai. Kalau emang setiap hari mainnya cuma WhatsApp, ya coba jualannya dari WhatsApp dulu gitu. Kalau misalnya ada nih Mbak Mas yang sering main
Instagram gitu. Bisa dijualan di Instagram juga, atau kalau misalnya wah teman saya sih banyaknya di Facebook gitu Mbak, udah sampai ribuan gitu di Facebook. Berarti bisa coba jualannya di Facebook gitu mungkin Mbak Vivo. Benar ya, Mbak Vivo tadi. Oke, terima kasih. Itu mungkin semoga menjawab ya. Baik, dilanjut ya untuk pertanyaan dari Tula Lesi. Maaf, baru gabung. Tidak apa-apa, Mbak. Mau tanya, adakah manual yang menuntun bagaimana kita mulai menjual? Saya udah download semua berkas, tapi nggak tahu bagaimana mulainya karena infonya sepotong-sepotong seperti itu. Oke. Ini mungkin tadi Mbak yang nanya langsung ya Mbak Televisi. Udah dijelasin juga. Oh iya. Tadi gimana caranya? Oh iya, info aja untuk Mbak Mas yang mungkin emang senangnya nonton tutorial video gitu, bisa langsung juga cek YouTube-nya Warung Umat. Di buka YouTube terus searching aja Warung Umat, nanti ada Warung Umat official, bisa cek tutorial di situ juga. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aya. Mungkin nanti akan saya share juga di chat ya. Untuk Mbak dan Mas bisa cari di warungumat.com/FAQ ataupun warungumat.com/peta belajar mitra. Nah, di sana Mbak dan Mas bisa lihat bagaimana panduan-panduannya. Seperti itu. Baik, dilanjut ya Mbak Aya. Oke, selanjutnya dari Mbak Tri Asih. Kenapa saya setiap buka website loadingnya lama, terus produk-produknya baru sedikit ya, tidak sebanyak marketplace lain? Itu Mbak pertanyaannya. Mungkin ini bukan pertanyaan kali ini. Untuk website loadingnya lama, mungkin karena faktornya bisa jadi beda-beda ya Mbak. Mungkin ada sinyalnya, mungkin HP-nya jadi memorinya udah cukup penuh. Jadi bisa dipastikan mungkin sinyalnya cukup baik. Lalu kalau misalnya sering nggak muncul gambarnya, Mbak bisa coba di browsernya, biasanya ada opsi clear data, di clear data dulu baru dicoba lagi. Terus untuk produk-produknya baru sedikit ya, tidak sebanyak marketplace lain. Kebetulan sebenarnya produknya kita variannya udah cukup banyak, mungkin yang sedikit ini baru produk-produk rumah tangga ini masih sedikit, tapi untuk produk kayak baju, makanan, insya Allah sudah cukup beragam, bisa dicek lagi Mbak. Dan mungkin kalau misalnya memang ternyata masih cukup sedikit, mohon doanya supaya kita juga bisa menyediakan lebih banyak produk lagi di warung Umat. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aya. Semoga menjawab ya untuk pertanyaan barusan. Oke, dilanjut pertanyaan dari Mbak Santika. Assalamualaikum. Cara jualan di WA, Instagram, dan FB-nya bagaimana? Awal jualannya bagaimana? Cara masuknya bagaimana? Saya lihat produk-produknya masih bingung bagaimana cara biar produknya masuk WA, Instagram, dan Facebook. Mungkin yang sudah dijelaskan sebenarnya, cuman mungkin telat masuk mungkin Mbak Aya. Untuk Mbak Santikanya, kira-kira pertanyaannya masih perlu dijawab lagi atau sudah terjawab Mbak? Mbak Santika ada kok standby. Gimana Mbak? Apa tadi sudah dijelaskan? Apakah masih penasaran atau seperti apa Mbak Santika? Sepertinya udah dijelaskan tadi dari Mbak Ayanya. Nampaknya tidak ada, cuman tidak keluar. Mungkin dilanjut aja ya Mbak, karena tadi sudah dijelaskan juga ya. Dan Mbak Santika juga tidak standby. Cukup banyak juga. Tanya dulu Mbak. Gimana? Siapa? Tanya dulu sebentar. Oh, ada pertanyaan dari Mas Suparlan. Mau nanya Mas? Ya. Oke, silakan ya, Mbak. Ini apa? Replika webnya itu kapan kira-kira Mbak bisa digunakan? Misalnya kalau misalnya kita memasarkan produk lewat grup WA misalnya, kan data ngasih rekening, ngasih alamat, nomor telepon begitu untuk pesanan loh. Tapi kalau lewat link replika web kan lebih mudah Mbak. Iya. Iya. Untuk insya Allah sebenarnya sesegera mungkin karena sudah hampir selesai Mas, tapi saya belum bisa bilang misalnya tepatnya tanggal berapa, bulan apa, kapan. Tapi untuk informasi itu baiknya mungkin ketika promosi itu Mbak Mas cantumin nomor WhatsApp-nya aja. Ya. Jadi
untuk info rekening dan lain-lain itu diberikan ketika Pesan ya. pembelinya sudah ngechat ngejatri gitu. Ya. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih. Ya, terima kasih Mas Suparlan. Oke, dilanjut. Untuk pertanyaan dari Mbak Samirah. Apakah boleh barang yang dipasarkan beragam, tidak satu jenis yang lebih bagusnya bagaimana? Apakah satu barang saja terus promosi mungkin Mbak, atau beragam mungkin strateginya? Oke. Untuk awal mungkin Mbak bisa coba beragam dulu ya. Misalnya coba 3 atau 5 produk gitu dipromosiin. Terus dilihat misalnya yang paling banyak responnya yang mana atau yang orang paling sering beli yang mana. Baru pilih dari situ gitu. Jadi Mbak coba-coba dulu aja pasang produknya sebanyak mungkin. Kalau memungkinkan mungkin semua produk di WU juga sebenarnya boleh-boleh aja gitu Mbak. Udah sering upload gitu produknya yang lebih beragam. Nanti itu kelihatan tuh biasanya polanya. Yang responnya biasanya, banyakan nih teman saya ternyata belinya produk herbal. Berarti Mbak bisa coba fokus jualan produk herbal aja. Atau ternyata misalnya karena teman-teman Mbak nih punya anak kecil banyak, kebanyakan nih belinya yang produk mainan-mainan anak-anak. Berarti bisa jualan produk anak-anak gitu aja. Untuk awal-awal, baiknya memang promosikan lebih banyak produk dulu gitu. Baik, terima Gitu, kasih Mbak Aya. Begitu Mbak Samirah. Mungkin tes pasar Ya, ya. makasih. Ya, makasih, Mbak. Tes pasar dulu, nanti bisa dilihat dari sana. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Oke, dilanjut pertanyaan dari kembali lagi Mas Margiono. Download aplikasi Telegram HP-nya sudah nggak kuat, Kak? Oh, ini lebih ke kendala internal mungkin, Mbak. Iya. Kalau yang ini mungkin Mas Argana bisa coba tadi. Berarti kalau misalnya udah nggak bisa download di Telegram, langsung download di website aja. Tadi ke tombol yang download marketing tools yang sebelumnya udah aku share juga. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ya. Oke, dilanjut pertanyaan dari Mbak Siti Hawa. Assalamualaikum. Mbak, bagaimana cara berjualan untuk mitra yang belum pernah secara online? Oke. Mbak Siti Hawanya ada nggak nih kira-kira? Mbak Siti Hawa, apakah standby? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, apakah masih harus dijelaskan untuk bagaimana tahapan awal berjualan di WU atau berjualan online? Nampaknya ada sebenarnya. Mbak Siti Hawa kira-kira sudah terjawab atau belum pertanyaannya? Mbak Siti Hawa bisa diaktifkan atau tidak? Standby. Atau sambil menunggu bisa dilanjut dulu, Mbak? Iya, kita skip dulu aja kali. Oke, lanjut. Karena sebenarnya udah di-share juga. Iya, oke, terima kasih. Mbak Siti Hawa mungkin tidak standby. Baik, dilanjut dari pertanyaan Umi Zia. Assalamualaikum Kak, kenapa tidak dijadikan marketplace untuk customer juga? Oke, karena dengan begitu kan jauh lebih mudah dan bagi customer, jadi kita lebih sering share link marketplace-nya aja, gitu katanya. Jadi tidak berbentuk reseller mungkin kurang lebih dia sarannya seperti itu. Silakan Mbak. Iya. Untuk Mbak Media, makasih banyak Mbak sebelumnya. Mungkin ini juga jadi saran ya untuk kita. Sebenarnya kayak yang tadi udah dibahas juga, udah ada sebenarnya web replika, tapi karena fiturnya belum maksimal, insya Allah nanti kalau udah selesai juga akan di-share ke mitra gitu ya. Nanti supaya customer itu memang ordernya bisa langsung dari web mitra. Mohon doanya juga supaya bisa segera selesai. Gitu aja. Oke, terima kasih Mbak Aya seperti itu. Jadi itu untuk jawabannya. Oke, dilanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nia.
Assalamualaikum Mbak, saya mau tanya, kalau mau jualan di Shopee itu bagaimana ya di marketplace lain? Iya. Mbak, kalau mau jualan di Shopee boleh, bisa. Tapi kendalanya, bukan kendala sih sebenarnya. Menjadi trikinya adalah karena kalau di Shopee kan berarti Mbaknya harus jual dari satu gudang aja gitu kan ya. Jadi kalau misalnya mau jualan di Shopee atau Tokopedia, baiknya Mbak hanya promosikan produk yang berasal dari gudang yang sama. Misalnya cuma produk-produk yang dari gudang warung umat aja, atau cuma produk-produk yang dari gudang Labebah atau Labela aja. Kayak gitu Mbak. Kalau misalnya memang mau coba jual produk-produk yang lebih variatif, Mbak bisa buka beberapa tokonya di Shopee. Nah, soal resi otomatisnya gimana? Jadi nanti misalnya Mbak udah jual di Shopee nih, ada yang beli kan bayarnya ke Shopee, terus nanti biasanya ada resi otomatis. Ketika Mbak order di web WU, nanti ada kolom informasi, resi otomatisnya dimasukin ke situ. Jadi nanti kita yang print resinya dan kita yang kirim barangnya. Kayak gitu. Sudah cukup menjawab Mbak Nia, mungkin Mbak Nianya masih ada? Mbak Nianya apakah standby? Iya, makasih Mbak, Mas. Baik, Sudah cukup sama-sama. menjawab ya Mbak? Ya. Terima kasih Mbak. Oke, dilanjut ya Mbak Aya ya. Kita mau selanjutnya pertanyaan dari iPhone. Oh, iPhone mungkin namanya bukan iPhone harusnya. Kak mau nanya produk. Untuk produknya sendiri ini mitra juga. Oh, untuk produk sendiri ini mitra juga atau produk sendiri milik WU? Oh, untuk produk apakah milik WU atau mungkin bisa mitra atau seperti apa? Oke. Iya, untuk produk kayak yang udah pernah di-share sebelumnya, produk di WU itu ada dua jenis, yang produk dari gudang WU dan produk dari partner WU. Jadi produk dari gudang WU ini kebanyakan memang ada dari produk sendiri milik WU, tapi ada juga yang dari mitra yang disimpan di gudang WU. Jadi nggak semuanya produknya memang produk warung umat, tapi ada juga dari partner warung umat gitu. Oke, seperti itu ya untuk iPhone, untuk Mas atau Mbak iPhone. Oke, dilanjut ya untuk pertanyaan dari Mas Fahrezia. Assalamualaikum Mbak, kalau mau ikut masukin produk bisa nggak? Tadi sebenarnya udah dijawab ya Mbak. Itu bisa, ya, cuman nanti insya Allah ada prosedurnya sendiri. Ya, oke. Mungkin bisa di-share ya. Dilanjut dulu aja Mbak atau seperti apa? Pertanyaan? Dilanjut dulu aja. Oke. Dari Mbak Nyimas. Bagaimana saya cara pesan ke warung umat setelah ada customer yang pesan? Apakah dijamin barang selalu tersedia? Oke. Stok dan tidaknya mungkin Mbak. Oke, untuk stok ini Mbaknya baiknya ketika promosi, sebelum promosi cek dulu stoknya apa masih tersedia atau enggak kayak gitu. Pun kalau misalnya memang stoknya tersedia akan diinfokan gitu langsung di websitenya. Untuk cara pesannya Mbak bisa aku share ini kali ya tutorial. Bisa cek juga tutorial cara order di YouTube-nya Warung Umat. Karena kalau saya contohin di sini kayaknya agak lama, cukup makan waktu juga, jadi misalnya nanti di-share aja linknya. Oke, baik. Mungkin seperti itu ya. Jadi nanti tadi yang sudah saya juga sampaikan di chat ya, ada yang bisa diakses yaitu warungumat.com/FAQ ataupun warungumat.com/peta belajar mitra seperti itu. Baik, dilanjut. Oke, mengingatkan ya karena waktu kita juga terbatas nanti, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti belum terjawab bisa nanti bisa diskusi di grup ataupun nanti disampaikan seperti itu. Ketika misalkan tidak dijawab di sini untuk Mas dan Mbaknya. Oke, dilanjut pertanyaan dari Mbak Lestari. Assalamualaikum Kak, saya mau nanya gimana caranya
mengirimkan barang kepada customer dari warung umat? Terima kasih. Proses mungkin prosesnya. Prosesnya mungkin ya. Nanti setelah Mbak order, setelah dikonfirmasi itu produknya insya Allah langsung dikirim lewat ekspedisi yang sudah dipilih. Nanti oleh ekspedisi akan dikirimkan ke customer. Untuk resinya paling lama H+2, jadi 2 hari kemudian paling lama resinya akan diinfokan ke mitra. Untuk cek statusnya bisa di warungomat.com/status. Nanti masukin nomor orderannya, nanti bisa dilihat apa produknya udah sampai atau bisa cek resinya di situ. Gitu Mbak Lestari. Udah menjawab belum ya? Mbak Lestarinya masih ada? Mbak Lestari. Oke, mungkin sambil menunggu ya Mbak, kita lanjut dulu. Karena Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Lestari. Oke, sama-sama Mbak. Oke, dilanjut untuk pertanyaan dari Mbak Elsa. Assalamualaikum, mau nanya Kak, di WU ini ada retur kah? Kalau ada boleh dibantu dijelaskan untuk retur katanya. Oke, untuk retur bisa Mbak kalau misalnya produknya memang salah atau produknya ada kira-kira cacat yang memang cacatnya dari dalam produknya gitu bisa diretur. Nanti bisa langsung info aja ke CS, akan dibantu diproses oleh CS. Kalau misalnya kira-kira mau di-refund aja pun bisa di-refund gitu. Bisa langsung koordinasi sama customer service daily adminnya warung umat. Oke, terima kasih untuk Mbak Aya dan juga Mbak Elsa yang telah menanyakan itu. Nanti di CS-nya akan dikirimkan ada namanya tiket bantuan. Di sana dijelaskan untuk prosedurnya, Kak. Oke, dilanjut ya. Untuk pertanyaan sekarang dari Mas Wahyu. Di web warung umat punya kita, web replika mungkin ya. Itu kan ada beli via WA. WA itu nomor WA kami atau nomor WA WU. Nah, untuk web replika ya di sana mungkin, Mbak. Oke, Mas Wahyu, iya makasih. Untuk di web replika itu WA-nya WA Mitra ya, jadi WA Mas Wahyu. Nanti kalau misalnya ada pembeli yang klik beli via WA, nanti langsung kirimnya ke WhatsApp-nya Mas Wahyu. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Aya, terima kasih juga Mas Wahyu atas pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan dari Vivo lagi nih. Kira-kira berapa hari untuk pengirimannya sampai di tempat Mbak? Oke, untuk durasi sampai di tempatnya mungkin beda-beda ya, Mbak Mas, tergantung domisili sama tergantung ekspedisi yang dipakai. Kalau daerah Jabodetabek mungkin bisa cepat sekitar 1-2 hari, tapi yang daerah agak jauh-jauh ini sesuai sama ekspedisi yang dipilih. Kalau misalnya JNE kan ada yang 2-3 hari, ada yang bahkan mungkin kalau ekspedisi lain ada yang cepat juga, ada yang 1-2 hari, jadi tergantung ekspedisinya gitu. Oke, seperti itu ya untuk dari pertanyaan dari Vivo. Oke, dilanjut ya pertanyaan dari sekarang tadi Vivo, sekarang Oppo. Oke. Pertanyaannya itu Mbak, saya agak ketinggalan katanya. Kalau untuk link jualan website, gimana caranya biar bisa dilihat customer? Saya awam jualan di website. Oke, seperti itu Mbak. Saya agak kurang paham pertanyaannya sebenarnya. Untuk link jualan website, mungkin kalau yang tadi dimaksud web replika juga, Mbaknya tinggal copy paste aja websitenya ke postingan Mbaknya, kayak gitu. Atau mungkin Mbak Oppo-nya masih ada nggak ya? Bisa mungkin. Mbak atau Mas Oppo ada yang mau di... Oh iya, Mbak atau Mas Oppo. Oppo A3. Oh, A3. Oh, ini adanya Oppo A12. Ada beberapa. Ada Oppo F1. Banyak juga ternyata pemakaian HP. Oppo. Wah, banyak juga yang pakai Oppo. Oke, mungkin sambil menunggu kita lanjut dulu ya Mbak, sambil menunggu Mas atau Mbak Oppo-nya aktif. Oke, dari Mbak Santika. Kalau kita sudah dapat pembeli transfer ke rekening kita, gimana caranya? Secara kita belum pernah masukin nomor rekening sendiri, nanti pembeli taunya dari mana kalau mau transfer ke kita, cari produk-produk yang harganya murah-murah, bagaimana Kak? Oh gitu. Ada 2 mungkin pertanyaannya, ada yang
bagaimana konsumen tahu nomor rekeningnya, juga bagaimana cara cari produk yang murah-murah gitu Kak. Oke. Untuk Mbak Santika kan tadi udah saya sempat sebutin juga. Jadi rekeningnya dijaprin aja Mbak ke pembelinya. Jadi kan nanti misalnya pembelinya ngechat WhatsApp nih ke Mbak Santika mau order ini. Jadi yang menginfokan nomor rekening ke pembeli itu Mbak Santika langsung. Gitu. Untuk produk-produk yang harganya murah-murah di bagian mana Kak? Bisa coba untuk yang murah sih. Sorry. Kedengeran nggak ya? Kedengeran Mbak, kedengeran. Iya. Sempat putusin. Untuk produk yang murah-murah, Mbak, bisa karena mungkin beda ya ini persepsi murahnya orang-orang gitu. Kalau misalnya mau yang memang range-nya di bawah 100.000 gitu ya. Untuk yang domisilinya jauh, ngumpulin orderannya bisa produk yang berbeda ataupun sama asal dari gudang yang sama gitu Mbak atau Mas. Karena kalau dari gudang yang berbeda ongkirnya beda lagi. Misalnya kan produknya ada yang dari gudang Warung Umat, ada yang dari gudang di Bekasi, ada yang dari gudang di Bandung. Ketika ngumpulin produk itu, kalau bisa Mbak Mas ngumpulin produknya yang dari satu tempat gitu. Misalnya gudang Depok aja, beli langsung 10 atau beli langsung 15. Itu bisa lebih murah kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Aya. Oke, terima kasih Mbak Aya. Oke, Mbak dan Masnya berhubung waktu ya. Jadi mungkin untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa kita diskusikan kembali karena ya waktu pun kita terbatas waktu. Terima kasih kepada Mbak dan Masnya yang telah berpartisipasi. Insya Allah ke depannya juga akan ada Zoom meeting lainnya yang Mbak dan Mas bisa akses. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak dan Masnya. Terima kasih juga kepada Mbak Aya yang telah menjawab setiap pertanyaan dari mitra. Dan juga insya Allah dalam setiap kendalanya, insya Allah kami akan terus bantu mengarahkan, membantu Mbak dan Masnya untuk bisa terus berjualan, bisa terus mendapatkan closing-closing yang mungkin nanti bisa membantu umat-umat juga. Seperti itu. Baik, saya sebagai host undur diri dan ucapkan terima kasih kepada Mbak dan Masnya. Sampai bertemu di Zoom meeting lain. Dan salam untuk keluarga juga. Semoga kita selalu diberkahi dan juga diberikan kesehatan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Jazakallahu khairan. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.